Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, pada kesempatan kali ini anak-anak bertemu dengan Ibu Nova. Nah, Ibu ingin memberikan pembelajaran nih kepada anak-anak. Tapi sebelum pembelajaran, kita cek dulu yuk semangatnya. Apa kabar anak-anak kelas 5 pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar gitu ya. Kalau misalnya Ibu cek semangatnya ya. Coba, apa kabar anak-anak hari ini? Jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tambahin lagi, yes, 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 gitu ya. Nah, jadi Ibu Nova itu sudah biasa untuk mengajar ya di kelas-kelas seperti itu ya. Namun baru minggu ini Ibu akan mengajar di kelas 5 seperti itu. Jadi salam kenal ya dengan Ibu Nova. Nah, oke, sekarang anak-anak kelas 5 sebelum kita memulai pembelajaran, pastikan kalian itu hadir ya dan mengikuti pembelajaran, oke? Dan menyimak ya, menyimak video Ibu. Jadi mengikuti pembelajaran ini secara daring, menyimak video Ibu sampai selesai. Oke, setuju? Nah, jadi menyimaknya jangan setengah-setengah seperti itu ya anak-anak. Nah, oke, selanjutnya kita akan apa nih? Ayo berdoa terlebih dahulu ya sebelum memulai pembelajaran. Nah, yuk Ibu pimpin bareng-bareng ya, biar kita berdoanya juga bareng-bareng. Oke? Nah, sikap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin Allahumma amin. Semoga pembelajaran ini kenapa kita harus berdoa? Ya, agar kita dimudahkan dalam menimba ilmu, dimudahkan dalam menerima pembelajaran, dimudahkan dalam melihat video Ibu juga kalian dimudah untuk memahaminya seperti itu. Oke? Nah, sekarang untuk mempersingkat waktu ada baiknya Ibu share dulu nih materi pembelajaran hari ini. Penasaran kan anak-anak? Aduh, sama Bu Nova belajar apa ya? Aduh, sama Bu Nova seru nggak ya? Aduh, sama Bu Nova kira-kira gimana ya? Oke ya. Jadi Ibu share nih materi kita pada hari ini ya. Oke ya, Ibu share dulu. Nah, sini. Oke. Sini ada kelas 5 ya. Kelas 5 tema 8 lingkungan sahabat kita. Subtema 4 kegiatan berbasis proyek dan literasi. Wah, proyek apa nih Bu yang mau dibikin? Wah, apa sih Bu? Literasi itu Bu, apa Bu? Oke, Ibu tayangkan dulu ya. Ini biar lebih jelas. Nah, sip. Oke, sudah lebih besar ya layarnya. Jadi, untuk tema 8 lingkungan sahabat kita itu sudah sampai subtema 4 ya, kegiatan berbasis proyek dan literasi. Bu, proyek apa sih Bu yang mau kita bikin? Nah, kalian sudah tahu ya, proyek itu adalah suatu karya ya, suatu karya yang akan kalian buat seperti itu ya. Di mana karya ini tuh nantinya akan bisa kalian buat sesuai dengan keinginan kalian, semenarik kalian seperti itu. Namun tetap ada ketentuan-ketentuannya. Oke? Nah, selanjutnya ada juga literasi, Bu. Literasi itu apa sih, Bu? Nah, literasi itu adalah suatu apa, yo? Agar kalian itu dapat memahami ya anak-anak, agar anak-anak semua dapat memahami bahwa membaca itu, menulis itu, dan berbicara itu adalah sumber dari ilmu pengetahuan seperti itu. Maka literasi itu dijadikan sebagai apa? Kegiatan ya pada subtema 4 ini seperti itu. Jadi anak-anak akan disajikan tentang teks-teks ya, dan juga nantinya anak-anak juga akan menyimak ya, mendengarkan, dan anak-anak juga nanti akan praktik seperti itu ya. Jadi ada berbicaranya, terus juga ada menulisnya, ada membacanya gitu ya, ada menyimaknya. Wah, keren banget Bu. Oh iya dong, keren. Nah, berhubung kita dalam pembelajaran daring, jadi kegiatan itu dilakukan secara apa ini? Melalui video pembelajaran. Seperti itu anak-anak. Oke, sip? Sip.
Ya, bersama dengan Ibu Nova Miradis Wulandari dan Ibu Sri Erna Wati SPD. Oke, yuk kita lanjut. Nah, jadi di pembelajaran yang pertama ini, kita next dulu ya. Oke, pembelajaran pertama. Pembelajaran pertama itu masih tentang, ingat gak? Kalian tuh pernah mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Nah, coba kita lihat lagi kegiatan ekonomi itu apa sih, Bu? Ayo, masih lupa-lupa apa udah ingat-ingat? Kegiatan ekonomi. Ingat, eko adalah apa, yo? Ekonomi, ayo apa, yo? Yang berhubungan dengan kegiatan tentang menghasilkan barang, seperti itu ya, menghasilkan suatu jasa, seperti itu ya. Nah, suatu aktivitas yang dilakukan secara manusia ya, dilakukan dengan sengaja, seperti itu ya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti itu ya. Ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi ya. Produksi macam-macam tuh, ada produksi barang, ada produksi jasa, seperti itu ya. Distribusi yang bagian mengantar-ngantar, seperti itu ya, mengantar barang gitu ya, atau juga mengantar produk, seperti itu ya. Nah, konsumsi itu apa, yo? Konsumsi itu adalah bagaimana kita menggunakan produksi dari barang tersebut ataupun kita menggunakan jasanya. Seperti itu, anak-anak. Oke, paham ya? Jangan sampai lupa. Oke, sip. Nah, di sini kita bisa melihat ya, kalau kegiatan ekonomi itu dilakukan berdasarkan apa, ayo? Berdasarkan kondisi wilayah tempat tinggalnya, gitu ya. Pendidikan juga harus sesuai juga dengan bakat dan keterampilannya dari orang tersebut. Kegiatan bekerja membentuk suatu usaha perekonomian yang berjalan di masyarakat, seperti itu ya, anak-anak. Jadi, kegiatan ekonomi itu disesuaikan dengan bakat orang tersebut, dengan kondisi wilayah orang tersebut ya, dan dengan pendidikan orang tersebut, seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh dari kegiatan ekonomi ya. Nah, di sini ada pertanian, perkebunan, peternakan, perindustrian. Itu adalah kegiatan yang menghasilkan suatu benda ya, suatu benda atau suatu barang. Nah, kalau pertanian menghasilkan apa? Padi ya, yang untuk kita konsumsi. Pertanian ada padi, ada jagung, terus ada lagi pertanian apa lagi? Ada bawang. Bawang itu masuknya ke kayak ibaratnya ada pertanian juga dan ada juga perkebunan ya, anak-anak. Di mana perkebunan itu lebih pertanian juga namun lebih besar, seperti itu ya. Nah, pertanian itu kan biasanya perkebunan yang mengusahakan ibaratnya tanaman yang keras atau industri, seperti kakao itu biji kopi, biji kelapa, teh, seperti itu ya, atau tanaman hortikultura gitu ya, atau tanaman-tanaman keras seperti itu, seperti pisang, anggur, anggrek, seperti itu. Nah, tanaman semusim adalah tanaman yang hanya mampu tumbuh selama semusim pada tahun tersebut, seperti itu. Itu kalau untuk perkebunan. Tapi kalau pertanian itu pasti lebih kayak persawahan, seperti itu ya, yang dikelola oleh Pak Tani dan Bu Tani. Oke. Nah, selanjutnya ada juga peternakan. Nah, peternakan itu juga kegiatan usaha ya yang menghasilkan untuk menghasilkan hewan, mengambil hasilnya gitu dengan cara menjual ke konsumen gitu. Peternak juga itu ada macam-macamnya. Ada peternak hewan besar, memelihara sapi, kerbau, kuda, peternak hewan kecil, biri-biri atau biri-biri sejenis hewan kambing ya. Namun dia lebih kecil ukurannya. Terus kambing, kelinci gitu ya. Peternak unggas contohnya memelihara burung puyuh yang kecil-kecil atau telur puyuh yang suka kita makan di tukang bubur. Nah, itu. Terus juga ada juga ayam petelur, ayam pedaging, itik, dan burung. Oke ya. Itu peternakan. Selanjutnya, ada juga perindustrian. Perindustrian juga menghasilkan suatu benda ya, atau barang. Nah, itu dari bahan mentah itu diolah ya, terus jadi bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi, seperti itu. Jadi mereka bisa mengelola barang-barang tersebut agar nilainya lebih tinggi anak-anak, seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya, ada juga yang jasa ya, jadi menghasilkan jasa seperti itu. Contohnya pelayanan jasa pariwisata. Nah, pariwisata ini untuk para wisatawan ya, baik dari lokal maupun mancanegara. Contohnya ingin berlibur ke Bali, ingin berlibur ke Candi Prambanan, ingin berlibur ke Candi Borobudur, ingin berlibur ke Solo, ingin berlibur ke Jogja, ingin berlibur ke mana lagi? Yang ada destinasinya
Gunung Tangkuban Perahu, misalnya dari turis-turis ingin melihat Gunung Tangkuban Perahu itu seperti apa. Nah, itu bisa ya. Di Jawa Barat ya letaknya. Oke. Selanjutnya, pelayanan jasa tenaga pemerintahan. Ada guru seperti Ibu Nova dan Ibu Sri. Selanjutnya juga ada TNI. Wah, selanjutnya juga ada polisi. Wow, dan ada dokter, di mana jasa tenaga pemerintah ini digaji oleh pemerintah ya, agar bisa melestarikan ya negaranya gitu ya anak-anak. Jadi jasanya itu bisa dirasakan oleh manusia lainnya seperti itu ya. Jadi bukan menghasilkan produk atau barang, tapi menghasilkan jasa, dan jasanya itu atau ilmunya itu bisa bermanfaat untuk manusia lainnya seperti itu. Oke, selanjutnya pekerjaan jasa yang lainnya yang non pemerintahan itu ada Grab. Nah, Grab juga jasa ya, karena dia mengantar makanan dan juga seperti distribusi ya. Tapi dia lebih ke jasa gitu ya, bisa mengantar manusia, bisa mengantar barang juga atau makanan. Selanjutnya tukang cukur. Nah, tahu kan tukang cukur yang suka cukur rambut. Nah, terus juga ada sales ya. Sales itu yang suka mempromosikan suatu barang. Nah, kalau soal tukang cukur, coba sekarang kan udah banyak pembelajaran daring. Rambutnya jangan lupa ya, tetap dijaga agar tidak terlalu panjang seperti itu ya. Tetap dirapihkan rambutnya meskipun di rumah saja seperti itu. Selanjutnya pelayan. Nah, pelayan juga itu juga pekerja jasa ya. Oke, sip. Udah paham anak-anak? Siap paham, Bu? Oke, mantap. Pinter ya anak-anak kelas 5 ya. Selanjutnya Ibu next lagi ya di sini. Materinya. Nah, di sini ada fungsi dan peran air bagi kehidupan manusia. Ternyata jadi dalam suatu kegiatan ekonomi itu juga ada peran air ya di dalamnya, dan air ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Dalam segala kegiatan manusia tentu memerlukan air, bahkan manusia itu sendiri memerlukan air anak-anak. Nah, salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini bukan hanya kita saja, namun seluruh dunia ini itu adalah air ya. Baik manusia maupun tumbuhan makhluk hidup pasti membutuhkan air seperti itu. Nah, air merupakan bagian yang penting ya. Hewan, manusia, tumbuhan itu sangat penting. Tanpa air tidak ada kehidupan di dunia ini ya. Karena semua makhluk itu sangat perlu banget sama air. Nah, contohnya itu air digunakan untuk keperluan rumah tangga, masak, mencuci baju, terus apalagi minum, terus juga menyiram tanaman, terus apalagi ngepel ya, itu juga memerlukan air seperti itu untuk bebenah rumah, terus juga untuk mandi dan pekerjaan lainnya ya. Terus untuk keperluan umum juga air diperlukan ya, misalnya untuk membersihkan jalan dan pasar, terus mengangkut air limbah, hiasan kota, tempat rekreasi, dan lain-lainnya. Itu pasti memerlukan air. Yang pernah lihat air mancur? Chung Hen. Nah, air mancur itu contohnya juga penggunaan air ya untuk tempat rekreasi, untuk hiasan kota, seperti itu ya. Jadi air itu sangat berguna ya. Pengangkutan air limbah juga memerlukan air. Kalau tidak ada air, tidak mungkin kita mengangkut limbah berbentuk cairan seperti itu ya sayang. Jadi harus dialiri dengan air itu sendiri seperti itu. Jadi air itu sangat penting ya. Oke. Nah, contohnya tempat rekreasi yang ada di Purwakarta, misalnya Taman Sibaduga ya, atau Sitbul. Nah, situ kan ada air mancurnya. Pakai apa? Pakai air kan? Nah, itu ya sayang. Oke, jadi air itu sangat penting ya. Dan juga air itu bisa digunakan untuk keperluan industri juga, misalnya untuk pabrik, penggunaan pembangkit tenaga listrik, tenaga air, tahu kan? Kicir air gitu kan. Terus keperluan perdagangan, misalnya untuk hotel pasti perlu air ya, untuk mandi gitu ya di hotel tersebut, untuk membuat makanan di hotel, terus untuk di restoran juga untuk masak seperti itu dan lain-lain. Keperluan pertanian dan peternakan yang tadi Ibu juga sudah jelaskan sebelum dari kegiatan ekonomi juga perlu air, karena apa? Pertanian yang hidup, makhluk hidupnya adalah tumbuhan. Tumbuhan kalau nggak dikasih air mati ya sayang. Jadi air itu sangat penting. Oke, selanjutnya peternakan. Yang ada di peternakan apa? Hewan. Hewan itu adalah makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup itu pasti memerlukan air. Kalau tidak ada air, hewan-hewan akan mati seperti itu ya. Tidak akan bisa berkembang biak, bahkan tidak akan bisa dijual kalau sudah mati. Oke? Jadi,
Air itu sangat penting. Selanjutnya, keperluan pelayaran dan lain sebagainya. Ketika kita berlayar gitu ya, pasti kita juga memerlukan air ya. Air apa untuk melintasi antar tempat, antar provinsi, dan orang-orang pelayaran itu pasti melewati air ya, gitu ya. Contohnya misalnya di laut gitu ya. Nah, itu pasti ada airnya seperti itu. Jadi air itu memang sangat penting. Kolam renang juga ya, itu jadi benar-benar penting banget. Danau, Toba misalnya destinasi wisata, itu juga ada airnya. Jadi air itu sangat penting. Bayangkan kalau tidak ada air, tidak ada pariwisata, tidak ada para nelayan, tidak ada kehidupan, tidak ada hewan, tidak ada peternak, tidak ada pertanian, tidak ada perkebunan, gitu anak-anak. Nah, sumber air itu bisa terdapat dari PDAM, perusahaan daerah air minum yang mengelola air ya. Ini biasanya dilakukan di lingkungan perkotaan atau lingkungan yang sudah modern. Namun juga ada sumur atau mata air ya, di mana mata air ini memang sudah alami dan ada di dalam permukaan tanah tersebut. Apabila digali secara dalam, itu akan mengeluarkan air secara bersih ya, air yang bersih untuk bisa kita gunakan seperti itu ya. Coba kegiatan yang menggunakan air dan perkiraan banyak air yang digunakan. Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, ini berwudu. Berwudu itu kurang lebih 3 liter. Nah, mandi kurang lebih itu 5 liter. Mencuci piring kurang lebih 3 liter. Mencuci baju kurang lebih 12 liter. Memasak kurang lebih 1 liter. Nah, menyiram tanaman kurang lebih 8 liter. Mengepel lantai kurang lebih 3 liter. Terus minum kurang lebih 2 liter. Oke. Nah, buang air kecil kurang lebih 1,5 liter. Buang air besar 6 liter. Oke, ya. Jadi, inilah air yang biasa digunakan ya untuk kegiatan kita yang banyak menggunakan air seperti itu ya. Selanjutnya, ada pembahasan juga nih kalau air merupakan salah satu contoh sumber daya alam di muka bumi ini. Dan sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di muka bumi ini yang dapat dimanfaatkan, dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seperti itu anak-anak. Oke? Siap deh, pasti udah pada paham ya. Oke, selanjutnya Ibu next ya. Nah, di sini ada sebuah teks nih anak-anak, teks cerita. Ayo ya misalnya kita bacakan yuk tentang hemat air ini. 1, 2, 3. Kak, ayo main air, ajak Raka. Nah, ajak Raka adikku. Jadi Raka punya adik tuh katanya diajakin main. Aku lihat dari jauh Raka sedang memainkan selang air. Air itu disiram-siram di badannya, kemudian air juga disemprot-semprotkan pada tanaman, badannya sudah basah kuyup, air sudah mengalir kemana-mana, air membuat becek halaman rumah. Aku tidak bisa membiarkan kelakuan Raka, maka aku hampiri Raka. Nah, Raka, hentikan, teriakku kepada Raka. Sambil tanganku mematikan keran, seketika Raka menghentikan tingkahnya. Kak Ines! Jadi yang teriak tadi adalah Kak Ines. Kak Ines! Mengapa dimatikan? Aku kan sedang main air. Kakak ganggu saja, kata Raka memprotesku. Jadi Raka protes. Lihat Raka, air dari serang ini mengalir kemana-mana. Halaman rumah tergenang air. Becek, Kak, kataku kepada Raka. Kata Kak Inesnya tuh tadi. Kan asik, Kak, jawab Raka. Ayo, Kak, kita main air bersama, Kak. Gitu, kata Raka. Makanya, kamu memang bandel. Kakak nggak mau. Sekarang mandilah di kamar mandi. Bilas badanmu itu, kata kakak. Mula-mula, Raka tidak mau menuruti kata-kataku. Ia tetap masih ingin main air. Bahkan ia mulai merengek memintaku untuk menghidupkan keran air. Aku tetap menolak keinginan Raka. Kami pun bertengkar. Raka bersikeras untuk tetap bermain air. Aku pun bersikeras melarang Raka bermain air. Karena bertengkar, aku tidak menyadari ayah menghampiri kami. Ayahnya datang anak-anak ternyata. Melihat Kak Ines dan Raka sedang bertengkar. Lanjutnya, ayo kita baca lagi ceritanya. Ines, Raka, ayo berhenti bertengkar. Tegur ayah seketika kami pun berhenti bertengkar. Raka, letakkan selang itu. Segeralah bilas badanmu di kamar mandi. Suruh ayah kepada Raka. Tanpa sepatah kata pun, Raka meletakkan selang dan berjalan ke kamar mandi. Lanjutnya, Yes, ayo bantu ayah membersihkan genangan air. Ini, kata ayah.
Ya ayah, jawabku. Lalu membantu ayah membersihkan genangan air. Setelah selesai membantu ayah, aku pun mandi. Ayah berpesan setelah selesai mandi, aku dan Raka ditunggu ayah di teras belakang rumah. Aku pun mengiyakan perintah ayah. Beberapa saat setelah mandi, aku mengajak Raka ke teras rumah. Ternyata di situ ada ayah dan ibu sudah menunggu kami. Mereka duduk di kursi teras. Aku lihat di atas meja ada teko dan 4 buah cangkir. Ada juga sepiring pisang goreng. Duduklah, Ines, Raka, perintah ibu kepada kami. Kami pun duduk di antara ayah dan ibu. Raka, minum wedang jahe dulu. Badanmu pasti dingin karena main air, kata ibu kepada Raka. Ya, Bu, jawab Raka sambil menuang wedang jahe dalam cangkir. Ayah, ibu, dan aku juga menuang wedang jahe ke cangkir. Kami masing-masing. Sambil menikmati wedang jahe dan pisang goreng, kami pun berbincang-bincang. Lanjutin yuk ceritanya. Nah, di sini ada apa nih? Raka ya. Katanya gini. Raka, perbuatanmu main air tadi tidak baik. Kamu sudah menghabur-haburkan air. Kamu kan tahu kalau air di rumah kita adalah air dari PAM. PAM itu adalah perusahaan air minum. Oke? Nah, setiap bulan kita membayar air yang kita gunakan. Uang yang kita bayarkan kepada PDAM, perusahaan daerah air minum. Sesuai banyaknya air yang digunakan. Maka dari itu kita harus hemat air. Terang ayah. Bagaimana caranya ya? Tanyaku. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan. Apa saja itu ya? Sebetulnya kita sudah melakukan hemat air tanpa kalian sadari. Setiap hari kalian mandi dengan shower, tidak dengan gayung. Dengan gayung kita dapat menghabiskan air sekitar 15 liter. Kalau menggunakan shower, kita dapat hemat 60%. Selain itu, keran yang ada di rumah ini adalah digunakan untuk mengalirkan air secara hemat. Nah, kalau kalian selesai mengalirkan air dengan keran, segeralah matikan. Tindakan yang kamu lakukan tadi, Raka, itu sangat tidak hemat air, bahkan menghambur-hamburkan air. Jelas, ayah. Di rumah ini yang paling hemat air adalah ibu, kata ayah. Mengapa ibu ya? Tanyaku kepada ayah. Coba Bu, jelaskan kepada Ines dan Raka, mengapa ibu hemat air? Setiap hari ibu menampung air. Dengan air tampungan itu, ibu menyuci peralatan makan dan pakaian. Setelah digunakan untuk mencuci airnya, ibu gunakan untuk menyiram tanaman dan membersihkan kloset. Nah, Ines, air yang kamu pakai untuk menyiram tanaman itu sebetulnya air bekas mencuci beras dan sayuran. Benar, Bu? Wah, aku baru tahu. Aku pikir air itu memang sengaja ditampung dari keran air, kataku mengomentari keterangan ibu. Betul, Nes. Masih adakah lagi kah, Ayah, penghematan air di rumah ini? Tanya Raka. Kalau ibu menyuruh kalian untuk menggunakan peralatan makan yang sebelumnya kotor, itu bukan berarti jorok. Itu juga salah satu cara untuk menghemat air. Peralatan itu tidak harus dicuci berkali-kali, jadi kita dapat menghemat penggunaan air. Cara lain menghemat air adalah menggunakan sedikit deterjen untuk mencuci baju, sehingga tidak harus berkali-kali membilasnya. Menyiram tanaman hanya pada pagi hari, juga dalam rangka menghemat air. Nah, itu cara-cara menghemat air yang sudah kita lakukan di rumah ini, kata ayah. Ya, apakah resapan yang ayah buat di halaman itu juga dalam rangka menghemat air? Tanyaku. Betul, Nes. Itu namanya biopori, fungsinya untuk menghemat air. Senang sekali rasanya aku sore ini. Gara-gara Raka main air, aku jadi tahu cara menghemat air. Dalam hati aku berjanji untuk selalu menghemat air. Ines.
Kesimpulannya adalah, ingat, menghemat air adalah hal yang paling sangat penting dilakukan ya, karena air digunakan dalam berbagai kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, dan konsumsi, dan menunjang kebutuhan hidup manusia dalam kegiatan sehari-hari ya. Seperti tadi ya, Raka Ines juga diberitahu oleh ayah dan ibu. Oke, sip anak-anak. Nah, selanjutnya di sini ada tugas kalian ya. Tugasnya yaitu adalah dapat mencari tahu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mewawancarai warga di sekitar lingkungan kalian ya, tentang kegiatan ekonomi dalam keluarga. Misalnya perdagangan, pertanian, industri, peternakan, atau jasa, itu boleh. Atau juga kegiatan sehari-hari yang menggunakan air, baik untuk keperluan rumah tangga maupun kegiatan ekonomi, itu juga boleh. Atau memperkirakan banyak air yang digunakan untuk setiap kegiatan, sumber air yang digunakan, sumur PDAM atau sumber lain ya. Nah, hasil wawancara itu siswa mengidentifikasi 10 kegiatan yang paling banyak menggunakan air ya, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, kegiatan apa saja yang membutuhkan banyak air? Yang kedua, mengapa kegiatan itu memerlukan banyak air? Yang ketiga, apa fungsi air dalam kegiatan itu? Yang keempat, apa fungsi dari kegiatan itu ya? Jadi, anak-anak cukup bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dibuat untuk wawancara ya, wawancara untuk warga di sekitar lingkungan kalian saja, seperti itu. Boleh dengan keluarga kalian, boleh dengan bude pade kalian, boleh dengan tetangga kalian, seperti itu ya. Tentang kegiatan ekonomi dalam keluarga, balai perdagangan, pertanian, industri, peternakan, atau jasa. Boleh juga tentang kegiatan sehari-hari yang menggunakan air, seperti itu ya. Kegiatan ekonomi dan juga perkiraan banyak air yang digunakan, seperti itu ya anak-anak. Oke? Nah, ini juga tentang hal-hal ini ya yang bisa dibuat pertanyaan oleh kalian, dan ini juga bisa kalian mengidentifikasi 10 kegiatan yang paling banyak menggunakan air. Itu bisa kalian tuliskan kegiatan apa saja yang paling banyak menggunakan air, seperti itu. Dan seperti tadi Ibu tulis, kurang lebih berapa liter, seperti itu ya. Nah, gitu anak-anak jadi tugasnya ya. Jadi nanti tugas ini kalian buat saja teks pertanyaannya seperti apa yang nantinya kalian akan wawancarakan kepada warga sekitar kalian, kemudian kalian fotokan seperti itu ya. Ketika sudah selesai dibuat, difotokan, kemudian ketika sudah selesai mewawancara, hasilnya ditulis dan difotokan juga seperti itu ya. Dan jangan lupa ditulis 10 kegiatan yang terbanyak menggunakan air ya. Dan kalian bisa menjawab pertanyaan 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu anak-anak. Oke? Oke, jadi pertama tuh bikin pertanyaannya dulu, habis itu difoto. Habis bikin pertanyaan, kalian wawancara gitu ya. Habis sudah wawancara, hasilnya difoto gitu ya, dituliskan, difoto. Terus yang ketiga, kalian melihat gitu kegiatan apa yang paling banyak menggunakan air ya. Contohnya misalnya memasak kah, atau ketika kalian sedang apa nih, mandi kah? Nah, itu kenapa banyak air? Kenapa kegiatan itu banyak air? Jadi kalian tinggal menjawab pertanyaan dari 1, 2, 3, dan 4 tersebut ya. Seperti itu. Jadi ada 3 yang difotokan ya. Yang pertama daftar pertanyaan untuk wawancara yang telah kalian buat. Yang kedua adalah hasil dari wawancara tersebut juga difotokan. Yang ketiga adalah kalian bisa menjawab ya 1, 2, 3, 4 kegiatan apa yang paling banyak menggunakan air. Dan juga bisa ditulis kurang lebih berapa liter yang kalian gunakan. Jadi ada 3 yang kalian fotokan dan kirim di Classroom dan WhatsApp seperti itu ya. Jadi kalau ada kendala di WhatsApp bisa kirim di WhatsApp. Oke, sip, sip. Nah, selanjutnya itu ya untuk pembelajaran 1. Oke, mantap. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran yang kedua. Nah, pembelajaran kedua ini adalah menganalisis hasil data yang telah diperoleh ya. Jadi kan kalian tadi sudah wawancara tuh. Nanti hasilnya kalian analisis ya. Nah, kalau misalnya kalian analisis apa akibatnya jika kegiatan itu tidak dilakukan, seperti itu. Kegiatan apa sih tadi yang menghabiskan air, seperti itu ya. Terus apa yang terjadi jika penggunaan air dikurangi untuk setiap kegiatan tersebut, seperti itu. Jadi kan ada 10 yang paling banyak menggunakan air, itu 10 kegiatan yang paling banyak menggunakan air, yang sebelumnya telah Ibu juga jelaskan ya, yang berapa liternya. Nah, itu kalian bisa menganalisis kira-kira kalau misalnya akibatnya kalau kegiatan itu nggak dilakukan bagaimana ya. Jadi semua dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini kalian bisa jawab ya. Gitu. Kemudian difotokan dan kirim ke Classroom seperti itu ya. Nah, ini untuk pembelajaran yang kedua seperti itu. Untuk tugas tidak ada batas waktunya ya, seperti itu anak-anak. Jadi yang penting kalian menyimak, mendengarkan, dan juga kalian mengerjakan seperti itu ya. Oke, sip.
Nah, jadi tugas ini mas setelah kalian mewawancarai seperti itu, setelah dapat hasil wawancaranya baru kalian menjawab pertanyaan ini. Oke, sip. Nah, selanjutnya ada kesimpulannya nih. Ingatkah dengan bacaan teks hemat air, hal itu adalah upaya kita dalam menghemat penggunaan air dan sangat berguna untuk menjamin keberlangsungan hidup. Beban pengeluaran biaya PAM atau perusahaan air minumnya ketika kita bayar ya, itu menjadi lebih terjangkau dan hemat. Tentu masyarakat jadi sejahtera dan menjamin keadilan. Karena apabila kita hemat, orang lain juga bisa merasakan air bersih seperti itu ya. Jadi tidak hanya menghabiskan atau diri kita saja menghabiskan air tersebut gitu. Oke, sip. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini dari Ibu Nova ya. Jangan lupa tetap semangat dan optimis dan jangan lupa untuk mendengarkan video Ibu sampai habis. Oke, sip. Tetap semangat dan optimis anak-anak. Oke. Sekian dari Ibu. Jangan lupa kita berdoa dulu sebelum pulang ya. Oke. Nah, sikap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr inna insana lafil khusr illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Amin, amin, Allahumma amin. Oke anak-anak, sekian dari Ibu Nova, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke, dan tetap semangat dan optimis menyimak video Ibu sampai habis. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Oke.